Sebelum Anda duduk, kita berikan aplaus kepada Aldo, Mary, dan Elsa. Terima kasih untuk City Light Band, untuk Rizky, teman kita yang sedang melayani bersama-sama dengan kita. Silakan duduk. Jadi selamat hari Minggu, saya menyambut kembali semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang latar belakangnya berbagai macam, yang Kristen, yang bukan Kristen, ada yang suka dengan gereja, ada yang tidak suka dengan gereja, ada yang sedang cinta-cintanya dengan lingkungan gereja, ada yang hatinya pahit dengan lingkungan gereja. Anda semua bisa hadir di tempat ini dan saya mengucapkan terima kasih kepada Anda karena mau bersama-sama mengikut Tuhan Yesus Kristus lewat komunitas ini bersama dengan orang-orang yang berbeda latar belakang dengan kita semua. Bagi Anda yang belum tahu, gereja ini adalah gereja di mana siapapun bisa melayani Tuhan. Bukan cuma datang. Kalau Anda punya kemampuan memainkan musik, Anda bisa melayani Tuhan dengan permainan musik Anda. Contoh nyata adalah teman saya di samping, rekan saya. Namanya Rizky. Siapa nama lu? Rizky Kalimatullah. Oke, Rizky Kalimatullah. Dia bukan Kristen, dia sudah bersama-sama dengan kita mungkin 6 atau 7 bulan terakhir. Dan saya sungguh berterima kasih dan appreciate Rizky yang ikut menciptakan suasana di mana kita semua bisa melihat kasih anugerah Tuhan itu hadir dan menyentuh hati kita semua. Kalau Anda perhatikan dia menyanyi, beberapa kali dia memainkan keyboard, menyanyikan lagu Kristen, dia lebih ekspresif daripada Anda yang Kristen, ya kan? Anda yang Kristen cuma diem aja, nggak angkat tangan, nggak tepuk, dia gerakan kepalanya dengan tubuhnya. Jadi saya sungguh mengapresiasi rekan-rekan semua yang backgroundnya bukan Kristen tapi bersama-sama dengan kita melayani. Nah, kita ada dalam serial, wow, kalau gitu lebih meriah dong, lebih stop lagi dong. Tapi ini bukan tepukan tangan buat kamu loh, jangan GR. Oke, kita ada dalam serial Dokter Revisits. Dokter yang mengunjungi pasien-pasiennya. Karena kita sedang membahas soal doktrin utama. Kalau Anda beragama Kristen ada core doctrines dalam Christianity. Dan sudah 4 minggu kita memikirkan ulang beberapa doktrin. Hari ini kita break. Karena Anda perlu istirahat mendengarkan saya juga perlu istirahat berbicara kepada Anda, tetapi yang terlebih penting adalah Anda istirahat mendengarkan saya. Itu lebih penting bagi Anda semua. Tapi sebelum kita mendengarkan khotbah untuk hari ini, saya mau mengundang atau mengajak 4 orang yang mau menerima hadiah dari Tuhan. Boleh angkat tangan? Ada yang mau menerima hadiah dari Tuhan? Oke, silakan maju. Yang mau 1. Kalau nggak salah namanya Gibran ya. Oke, silakan maju di sini Ivan. Ada lagi? Saya membutuhkan 4 orang atau Tuhan membutuhkan 4 orang untuk dikasih hadiah. Ada yang mau? Oh, Kevin. Silakan Kevin. Ada lagi 2 orang lagi? Sini bebas-bebasan aja, tenang aja. Ada Gori, thank you. 1 lagi. Ada 1 lagi. Saya hitung, kalau enggak saya tunjuk. 1 lagi. Delphi. Wah, mantap. Jadi perkenalkan ini Ivan ya. Kevin, Rusli, Gori, dan mana tadi 1? Oh ini dia, Delphi. Oke, jadi kita sudah 4 minggu membahas doktrin utama. Yang pertama adalah Doctrine of Creation, yang kedua Doctrine of Unoriginal Sin, yang ketiga adalah Doctrine of Election, part pertama dan part kedua. Jadi saya mau kasih quiz untuk dijawab. Oke, dari yang mana nih? Jadi kita mulai dengan Delphi ya. Yang pertama kita membahas tentang Doctrine of Creation. Apa yang Delphi ingat dari pembahasan doktrin yang pertama ini? Ada yang diingat gak? Doctrine of Creation. Oke, kalau nggak ingat gak usah pura-pura tahu juga. Anda baca aja nih. Apa itu Doctrine of Creation? Dibaca aja. Nah, baca kencang-kencang tolong. Ciptaan adalah kreatif hospitality dari Allah yang adalah host
bukan hostel. Oke, jadi tepuk tangan dong dia bisa menjawab kuis tersebut. Nah, karena dia bisa, maka dia mendapatkan hadiah. Jadi, doktrin of ciptaan adalah, ciptaan Tuhan adalah karya keramah tamahan Tuhan yang kreatif. Dia bukan Allah yang hostile, yang memusuhi ciptaannya. Dia Allah Tuhan, pencipta yang ramah kepada kita. Nah, jadi karena Delvi ini adalah ciptaan Tuhan, maka dia perlu belajar terus untuk menjadi orang yang ramah. Kita sudah menyediakan hadiah buat dia. Yang pertama, ini jus apa ini? Rejuve, rasanya apa ini? Katanya bisa membuat yang meminum bersuka cita. Jadi ini hadiah pertama. Kemudian hadiah yang kedua, ini juga bisa membuat orang bersuka cita. Anggur merah orang tua. Oke, jadi kalau Delvi pas mabuk nggak rese, silakan minum anggur merah orang tua. Karena ada yang mabuk kan rese tuh, nantangin orang berkelahi, gangguin istrinya orang. Kalau nggak rese, silakan minum anggur orang tua. Tapi kalau rese minum jus. Jadi kita berterima kasih kepada Delvi. Sekarang yang kedua Gori ya. Jadi di minggu yang kedua, kemudian kita belajar soal doctrine of unoriginal sin. Apa yang diingat oleh Gori dari doktrin yang kedua ini? Jadi ngapain ke gereja? Oke, kalau nggak hafal baca aja baca. Kita tidak lahir innocent, juga tidak lahir sinful. Kita lahir human sebagai penyandang citra Allah. Dosa adalah menolak jadi penyandang citra Allah dan ingin jadi Allah. Oke, very good. Kita memberikan aplaus pada Gori. Tuhan tidak menciptakan Anda innocent ataupun sinful. Tuhan menciptakan Anda dan saya sebagai human, sebagai manusia. Dan Gori sudah berhasil menjawab, kita juga punya hadiah supaya dia juga bisa melancarkan kemanusiaannya. Dia mendapatkan jamu Sido Muncul Pria Perkasa. Sudah beristri kan? Karena dia punya istri maka kita juga sediakan jamu sehat wanita untuk istrinya. Jangan kebalik. Kemudian tim kami mengingatkan meskipun sudah punya jamu kalau tidak ada yang licin-licin, susah juga, jadi kita juga siapkan pelicin. Thank you, berikan aplaus kepada Gori. Alright. Dan sekarang tiba kepada Kevin. Siap Kevin? Siap. Tuker sama apa? Ngeri saya. Gak mau? Hah? Novel lagi nggak datang. Oh. Ntar dia kira saya aneh-aneh lagi. Wah, takut. Suami takut istri nih. Aduh. Oke, kita nanti buat bonus ya. Sekarang doktrin yang ketiga atau minggu yang ketiga kita belajar soal doctrine of election bagian yang pertama. Apakah Kevin ada yang ingat? Lupa juga itu. Waduh. Kita siap-siap 2 bulan dilupain semua. Oke, baca aja baca. Orang pilihan dipilih dari kesamaan untuk menjadi yang berbeda, demi yang berbeda. Oke, jadi ini yang kita rayakan juga sebagai bangsa Indonesia kemarin di Hari Pancasila. Tuhan menciptakan dunia ini dengan diversity, dengan berbagai macam perbedaan. Tetapi Tuhan ingin kita semua hidup dalam harmoni, dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita punya hadiah untuk Kevin. Dipajang di rumahnya. Burung Garuda. Nah ini 5 sila Pancasila. Ini ada tandanya loh. Dari Tuhan Yesus. Oke, thank you Kevin. Dan yang terakhir untuk Ivan ya. Minggu yang lalu ada yang ingat dari Doctrine of Election yang kedua? Yang saya ingat banget ya berkesan buat saya itu mungkin bukan doktrinnya tapi ada perkataan Coach Jason yang bilang bahwa bagi orang yang lapar dan haus, kesini itu makin kelaparan dan makin kehausan gitu loh. Oh, Itu yang saya tuh acungin jempol banget lah, saya suka banget. Artinya Oke. kita harus ketemu Tuhan pribadi bukan ketemu gerejanya, itu saya Oke. suka banget.
Jadi sudah nggak peduli pelajarannya, pokoknya kamu dapat hadiah ya. Oke, jadi khusus untuk Ivan yang sangat lapar dan haus, kita sediakan hadiah. Jadi ini kalimat do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Jadi ini dibawa pulang ke rumah, dipajang. Jangan dijual loh, ini kamu jual Yesus ini di sini. Dan karena Gori nggak mau ini bonus. Bonus. Oke. Thank you. Jadi kita berikan aplaus untuk Delvi, Gori, Kevin, Rusli, dan Ivan. Mau dibawa, bantu. Wah, ini gereja, ini baru gereja kan? Kasih gambar Tuhan Yesus. Oke, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh rekan saya, Aryo. Dia adalah seorang sarjana teologia, tapi dia juga seorang praktisi hukum, S3 dalam bidang hukum. Dia juga seorang lawyer yang profesional. Jadi kalau Anda punya masalah perdata, pidana, Anda bisa menghubungi beliau. Paling Anda hanya ditatap dengan tatapan kosong. Tetapi khusus untuk urusan perceraian, dia tidak pernah mengurusi hal tersebut. Tetapi dia adalah rekan yang juga bersama-sama menyediakan gereja bagi orang tidak suka gereja. Kita berikan aplaus untuk menyambut Aryo. Yuwono Aryo. Silakan bro. Iya, thank you buat introduction yang berlebih-lebihan, sangat berlebih-lebihan. Saya nggak pintar berbahasa basi, jadi saya langsung aja. Saya mau sharing beberapa hal buat teman-teman semua dalam 35-40 menit ke depan. Jadi kita selama ini, baik yang punya agama ataupun yang tidak punya agama, kita selalu diberikan asumsi atau di brainwash dengan satu stigma yang dipercaya semua orang. Bahwa kita harus berbuat baik apapun keadaan kita. Dan ini quotes yang sering kita dengar untuk mendukung pernyataan itu. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Always be kind. Kalimat ini buat saya sangat baik. Saya nggak bilang bahwa kalimat ini atau statement ini salah. Tapi yang bisa saya bilang berdasarkan pengalaman saya pribadi, sebagai seorang praktisi hukum, kalimat ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Saya mau menceritakan satu kasus yang baru terjadi 2 minggu lalu. Ada satu kasus di mana seorang ibu rumah tangga datang ke kantor saya bersama dengan anak-anaknya. Dia meminta bantuan hukum dan bercerita bahwa dia menikah dengan seorang duda. Sudah belasan tahun. Dari awal pernikahan sampai sekarang, suaminya selalu mabuk-mabukan. Dan kalau udah mabuk, selalu pukulin dia, selalu pukulin anak-anaknya, dorong, kalau lagi berantem didorong sampai jatuh. Bahkan salah satu anak dari si perempuan ini mengalami yang namanya pelecehan seksual dari kakak tirinya. Saya tanya, kenapa kok baru sekarang mau ditindaklanjuti? Kenapa dari awal menikah terjadi hal seperti itu tapi masih bertahan sampai dengan sekarang? Bahkan sampai punya beberapa orang anak. Jawabannya cukup mengagetkan saya. Si perempuan ini menjawab bahwa di tahun-tahun awal pernikahan, ketika dia udah gak tahan lagi sama suaminya, dia sudah menyatakan ke suaminya bahwa dia ingin berpisah. Tapi apa yang suaminya lakukan? Suaminya berkali-kali memaksa dia dalam tanda kutip untuk berhubungan seksual dengan tujuan memiliki anak. And you know what? Setelah mereka punya anak, si suaminya bilang gini ke dia, and I quote, sekarang kita sudah punya anak. Lu gak bisa kabur kemana-mana lagi. Dan kenapa sekarang baru mau ambil tindakan? Baru ketahuan suaminya ini masuk dalam sindikat penipuan. Dan komplotannya ada yang bisa buatin KTP palsu, rekening bank asal-asalan, kartu kredit, akun palsu, semuanya bisa dipalsuin. Parahnya lagi, bukan cuma orang-orang yang dia gak kenal yang ditipu. Istrinya ditipu. KTP-nya dipalsuin, pinjam uang sana sini atas nama istrinya, buka kartu kredit atas nama istrinya, gesek tunai pakai kartu kredit.
istrinya disuruh selfie sambil pegang KTP. Katanya untuk kepentingan bank, nggak taunya pinjaman online. Usut punya usut, menurut si istri memang suaminya saat ini sedang DPO. Karena dia terlibat bandar judi online. Nah, kalau nggak diturutin, buat foto selfie KTP, istrinya, anak-anaknya semua dipukulin, dikurung di kamar mandi. Bahkan suaminya waktu mabuk sengaja dia BAB di ruang tamu di lantainya, biar istri dan anak-anaknya bersihin. Dia terima ancaman begitu banyak dari suaminya. Katanya anaknya mau dibawa pergi, mau pulang sekolah mau dijemput nggak dibalikin lagi, nggak mau dikasih uang bulanan, listrik, air, perlengkapan rumah semua nggak ada yang mau dibayar, bahkan sampai mau dibunuh. Kalau si istri ini nekat laporin ke polisi. Saya tentu tanya ke perempuan ini, jadi ibu mau saya bantu gimana? Jawabannya begini, saya mau minta tolong bapak untuk bisa kasih surat peringatan ke suami saya dari kantor hukum. Dan misalnya dia ulangin, saya akan tuntut dia. Loh, saya bilang, saya jelaskan secara hukumnya, Bu, kalau misalnya kasusnya KDRT atau PPA, perlindungan perempuan dan anak, kita nggak perlu kasih surat peringatan atau somasi. Itu bisa langsung kita ke Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak atau kita ke polisian, langsung diproses tanpa surat peringatan. Jawabannya yang cukup mengagetkan saya dari si ibu ini, dia bilang begini, saya nggak mau Pak laporin dia ke polisi, saya nggak mau dia masuk penjara. Saya tanya lah, kenapa begitu? Karena Pak sebenarnya dia baik. Kalau lagi lempeng, lagi lurus, dia tanggung jawab biayain sekolah anak-anak, keperluan rumah tangga semua dia bayarin. Dia juga nggak ada perempuan lain Pak. Saya juga nggak mau sampai anak-anak saya nggak ada bapaknya. Saya juga nggak mau pisah sama suami saya. Gimana nanti keluarga besar saya? Gimana nanti anak-anak saya di sekolahnya dikata-katain sama teman-temannya? Belum lagi kalau suami saya mabuk-mabukan. Siapa yang mau urusin Pak? Saya juga takut dia kenapa-napa. Bahkan baru kemarin dia WA saya lagi, dia bilang suaminya minta dia selfie KTP lagi. Ini kata-katanya dia, saya kenapa bego banget ya Pak? Saya tetap mau loh di foto selfie saya kirim ke dia. Ya emang lu bego, dalam hati gue, tolol aja. Udah tahu mau dipakai aneh-aneh lu tetap kasih, saya nggak ngerti loh. Nah, dari cerita ini, apakah statement yang tadi relevan? Apakah saya dengan dengar cerita ini saya harus bilang ke istrinya ini, udah Bu sabar aja. Udah Tuhan pasti tolong. Udah tenang aja. Pokoknya nggak boleh pisah. Bertahan saja buat anak-anak. Apakah saya mesti ngomong begitu? Ibu kan nggak tahu suami ibu lagi dalam perjuangan seperti apa. What battle do he fight about it? Ibu harus tetap baik sama dia. Ada. Buat orang-orang yang ngasih advice dari surga kayak begitu ya, saya mau bilang begini nih, coba direnungkan lagi deh. Karena buat saya, orang model begitu, Anda telah melanggar 2 aturan di City Light sekaligus. Anda bukan cuma sok rohani, tapi saya duga Anda punya ini nih, spiritual stupidity, goblok rohani itu namanya. Orang-orang model begini, Anda gak cocok udah ke City Light, tendang, begitu masuk buat tendang. Nah, apa yang terjadi dengan si wanita ini, adalah sebenarnya dia sedang tertawan oleh pemikiran dan ketakutannya sendiri. Dia sedang mengalami yang namanya Stockholm Syndrome. Tapi bukankah saudara dan saya juga seringkali seperti wanita ini? Merasa sedang melakukan sesuatu yang baik, melakukan pengorbanan untuk kebaikan. Tapi sebenarnya kita sedang tersandra oleh pemikiran ilusi kita sendiri. Buat saudara-saudara yang gak familiar dengan istilah Stockholm Syndrome, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa bagian dari Stockholm Syndrome ini. Stockholm Syndrome adalah gangguan psikologis di mana korban penculikan justru memiliki rasa kasih sayang dan empati terhadap pelaku penculikan. Kisah nyata di tahun 1973, ada seorang napi pembobol berangkas namanya John Erik Olsen. Kabur dari penjara, datang ke jalan Stockholm, ibu kota Swedia. Olsen masuk ke salah satu bank. Di dalam bank dia tembak seorang polisi. Dia sandra 4 orang. 3 perempuan, 1 laki-laki. Disandra di mana? Di dalam berangkas bank dikunciin. Olsen pada saat itu meminta 70.000 US dollar di zaman itu. Mobil buat kabur, sama dia minta temennya yang lagi di penjara, yang juga perampok dan pembunuh, untuk dibebaskan. Kejadian ini begitu masif, bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah kota itu. Diumumkan di semua stasiun berita, bahkan sampai diumumkan di konser lagu-lagu rohani.
Lalu yang menjadi catatan sejarah pun dimulai. Di dalam berangkas bank yang sempit dan dingin itu, 4 tawanan tadi mulai bersimpati kepada Olsen yang merupakan penculiknya. Rupanya simpati itu muncul ketika Olsen pakein jaket pada salah satu tawanan yang menggigil karena kedinginan. Dia juga kasih semangat ke tawanan lainnya yang gak bisa mengontak atau menghubungi keluarganya lewat telepon. Olsen juga izinin tawanan yang punya penyakit klaustrofobia untuk berjalan keluar dari berangkas karena takut tempat yang sempit. Bahkan ketika salah satu tawanan perempuan diizinkan untuk 1 kali pakai telepon, dia memilih untuk menelpon Perdana Menteri Swedia. Perdana Menteri Swedia. Dia bilang, pokoknya harus disediain mobil buat Olsen supaya saya bisa pergi bareng Olsen. Ketika ditolak sama Perdana Menterinya, Perdana Menteri ini diomelin sama Sandra yang tadi. Ada juga kejadian saat komisaris polisi mau masuk untuk lihat keadaan mereka, untuk atur strategi. Tapi salah satu Sandra laki-laki, satu-satunya, ketakutan, dia nggak izinin untuk polisi masuk dengan alasan jangan masuk karena kalau kamu masuk saya nggak tahu apa yang Olsen akan perbuat. Sekarang Olsen ini baik sama kita dan saya merasa nyaman dan tenang ada Olsen di sini. Si Sandra laki-laki ini bahkan ketika diancam oleh Olsen akan ditembak kakinya, dia berpikir seperti ini. Wah, si Olsen ini masih baik, yang ditembak cuman kaki gua doang. Sebenarnya dia bisa nembak badan gua yang lain, bahkan dia bisa bunuh gua. Ini orang masih baik. Dan gilanya, semua Sandra perempuan, 3 orang Sandra perempuan bilang ke Sandra laki-laki ini, udah, lu mau aja ditembak kakinya, toh cuman kaki doang. Biar si Olsen gak ngapa-ngapain kita lagi. Memang nih dari zaman dulu, dari zaman Adam dan Hawa ya. Cewek-cewek itu kalau soal bujuk rayu emang paling top dah. Tapi gobloknya cowok-cowok pasti kemakan bujukannya. Entah kenapa itu dari zamannya Adam dan Hawa begitu. 6 hari setelah disandra, setelah polisi memaksa masuk dan menembakkan gas air mata ke dalam berangkas, Olsen berhasil ditangkap. Dan para tahanan ini berkesempatan untuk bebas. Tapi sekali lagi, para tawanan ini berusaha untuk melindungi Olsen. Mereka menolak keluar duluan dari berangkas. Karena takut kalau misalnya mereka keluar duluan, ninggalin si Olsen, Olsen akan ditembak mati oleh polisinya. Di pintu berangkas ketika mereka mau keluar, para Sandra ini saling berpelukan dengan Olsen. Dan bilang, see you again Olsen. Have a nice day. Sampai sekarang pun, ex dari Sandra-Sandra ini masih mengunjungi Olsen di penjara. Masih suka bawain makanan, masih bisa ngobrol berjam-jam sama dia. Masih ketawa-tawa. Bahkan Olsen menikah dengan salah satu penggemarnya, pindah ke Thailand dan menulis buku yang judulnya Stockholm Syndrome. Nah, banyak sekali dari kita yang terkena sindrom ini, tapi kita sebenarnya nggak sadar kita sedang tertawan dan jatuh cinta secara analogis kepada dalam tanda kutip penculik kita. Bukan keadaan di mana kita tertawan secara jasmani, tapi tersandra secara psikologis dan dorongan untuk berbuat kebaikan begitu besar sampai kita tidak bisa say no. Selalu ingin dilihat baik dan selalu ingin mengambil keputusan dengan baik dan benar. Kita seringkali tertawan dan tersandra oleh hati nurani kita sendiri. Oleh keinginan kita untuk berbuat baik dan justifikasi orang lain supaya orang lain menilai kita orang baik. Kenapa kita nggak sadar bahwa kita sedang dalam keadaan Stockholm Syndrome ini? Karena sebenarnya Stockholm Syndrome ini adalah self-defense, mekanisme pertahanan atau strategi untuk menghadapi kondisi yang terjadi agar bisa bertahan dari kenyataan pahit yang hidup kita sudah alami. Seperti kasus seorang istri tadi, dianiaya, dizolimi tapi tetap merasa harus melakukan sesuatu yang baik, tetap harus jaga muka keluarga. Kalau orang lain lihat dia, orang lain harus bilang rumah tangganya baik-baik aja. Supaya dia bisa bertahan dan gak melihat kenyataan yang begitu pahit. Demi ini, demi itu, dan lain sebagainya. Nah, di komunitas City Light ini, kita punya 2 hukum yang terutama dan yang paling pertama. Dilarang sorohani dan dilarang goblok. Saya sempat merenungkan ya. Kalau saya disuruh pilih gitu ya. Saya mau bergaul sama orang yang sorohani atau orang yang goblok gitu. Saya nggak tahu dengan Anda semua, tapi kalau saya mending pilih orang yang sorohani
daripada orang yang jauh dari pinter tadi. Yang mau terpesona dengan para penawannya seperti orang yang disandra oleh Olsen. Kalau Anda sorohani tapi Anda pinter nggak apa-apa, termaafkan. Mungkin memang talentanya ya sorohani begitu kan. Memang talenta dari Tuhan memang sorohani aja. Jalan ngambang, kaki nggak napak di tanah, tubuh di bumi, jiwa di surga kan bisa-bisa aja begitu. Yang gawat itu kalau udah bodoh tapi sorohani, ini bahaya banget. Dan ini yang paling menyebalkan. Contoh sempurna untuk menganalogikan orang yang sorohani tapi bodoh dan memiliki Stockholm Syndrome adalah orang-orang Farisi. Yang merasa mereka paling beragama, paling saleh, paling berpengaruh. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah mereka tersandera oleh superioritas mereka sendiri dan pemikiran atas pandangan orang lain terhadap diri mereka. Akibatnya mereka memisahkan diri dari orang-orang di sekitar mereka. Kebodohan yang saya maksud di sini saya tekankan, bukan masalah kebodohan intelektual. Kebodohan yang saya maksud di sini dan sekaligus merupakan kebodohan umat manusia adalah kebodohan dalam pengambilan keputusan dan melakukan tindakan yang sama meskipun kita tahu keputusan dan tindakan yang kita ambil pasti berakhir pada kehancuran. Makanya salah satu karya terbesar pekerjaan Tuhan dalam kehidupan manusia bukan saat dia memberikan manusia akal budi, tidak sama sekali. Tapi adalah ketika dia membebaskan kita sebagai tawanan dari sandera atas kebodohan kita secara psikologis. Karena akal budi cuma akan menjadi siksaan jika kita tidak terlepas dari kebodohan psikologis kita. Amsal 16 ayat 22 bilang begitu. Kita semua tahu cerita di Perjanjian Lama ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan dalam tradisi orang Yahudi sampai sekarang, di malam Paskah, mereka mengucapkan kalimat seperti ini. Jika Tuhan tidak bebaskan kami, kami masih akan menjadi budak Firaun. Kenapa bangsa Yahudi ngomong seperti itu? Karena bangsa Yahudi memahami bahwa pembebasan terbesar yang Tuhan kerjakan bagi mereka sebenarnya bukan yang secara literally, tapi secara psychologically. Karena secara psikologis, mereka yang punya mental seorang tawanan tetap akan terikat pada tuannya. Sehingga saat Tuhan bebaskan mereka secara psikologi dan mereka mendapatkan mentalitas sebagai orang-orang yang bebas. Nah ternyata cerita ini di Perjanjian Lama dimulai jauh sebelumnya. Dimulai pada saat Adam dan Hawa diberikan universal blessing dan universal goodness. Tapi ternyata mereka tidak cukup hanya menjadi citranya Tuhan saja. Mereka mau jadi Tuhan. Begitu mereka mau jadi Tuhan, disitulah muncul keinginan untuk menjadikan Tuhan sebagai rival daripada mereka. Dan mereka terbujuk oleh tawaran iblis. Saat mereka terbujuk oleh tawaran iblis, saat itulah mereka telah menjadi sandera dan tawanan dari si iblis. Bahkan mereka malah belain iblis dan berani melawan Tuhan dengan cara berbohong sama Tuhan. Tetapi surprising truth-nya adalah ini. Seorang pengikut Tuhan Yesus yang dulunya juga mengalami Stockholm Syndrome, yang tertawan dengan pemikirannya sendiri, yang tersandera oleh pemikiran dari ajaran eksklusif Yudaisme, yang merasa diri sebagai satu-satunya umat pilihan Allah, namanya Paulus. Roma 12 ayat 2 bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan memberikan kita keselamatan yang perlu kita kerjakan. Dan itu adalah keselamatan mindset yang perlu diubah. Sehingga kita bisa membedakan apa yang baik dan apa yang goblok. Dan dia juga sudah memberikan modal bagi kita, yaitu kuasanya. Nah penulis yang sama di pasal sebelumnya, Roma 16 ayat 19 sampai 20 bilang begini. Paulus bilang kita ini selamanya mungkin akan jadi hamba, forever a slave. Pertanyaannya hambanya siapa? Apakah hamba dosa? Apakah hamba dosa karena kita membawa original sin seperti yang Ko Jason bilang? Kalau kita mundur kepada doktrin penciptaan, maka Tuhan sebagai pemilik sesuatu dan Tuhan atas segala Tuhan yang mencetak saudara dan saya sesuai dengan image-nya. Maka sebetulnya satu-satunya Tuhan yang layak memperhamba kita adalah Tuhan sendiri. Kemudian Paulus bilang kita harus menjadi hamba kebenaran.
Kita perlu menjadi hamba kebenaran yang sepenuhnya adalah anugerah. Kita perlu menjadi hamba anugerah yang sepenuhnya adalah kebenaran. Kebenaran yang bukan hanya sekedar menjadi doktrin, tetapi kebenaran yang adalah pribadi Allah sendiri. Tuhan sebagai Tuhan yang menjadi host, bukan hostile. Yang lebih luar biasa lagi adalah ini. Tuhan Yesus yang kita ikuti justru ajak kita, orang-orang saudara dan saya, yang harusnya cuma jadi hambanya, tapi dia jadikan kita sahabat. Sang kebenaran yang sepenuhnya anugerah menjadi sahabat kita. Dan sahabat anugerah yang sepenuhnya adalah kebenaran. Ayat favorit saya, Yohanes 15 ayat 15 bilang begini. I no longer call you servants. I call you friends. Saya nggak lagi panggil kamu hamba, saya panggil kamu sahabatku. Tapi kebaikan Tuhan nggak cukup sampai di situ. Ayat 16 bilang begini. Not just a friend, but the chosen friend. Bukan cuma sekedar sahabat, tapi kamu sahabatku yang aku pilih. Sendiri, pakai tanganku sendiri. Tuhan yang adalah host, undang kita bukan cuma jadi hamba kebenaran, tapi sahabat terpilihnya, sang kebenaran sejati yang sepenuhnya adalah anugerah. Nah, kalau kita di komunitas rohani di mana kita selalu dituntut untuk terus-terusan hidup dalam kekudusan, sehingga kita menjadi terikat beban kekudusan. Perasaan di mana kita sebagai pengikut Tuhan harus selalu hidup kudus, harus selalu berbuat baik. Sebagai pengikut Tuhan harus selalu ramah sama orang, gak boleh marah, gak boleh minum alkohol. Yang dapat anggur merah tadi siapa? Gak boleh minum tuh bro. Ibadah harus datang setiap minggu. Baca buku cuma boleh kitab suci. Gak boleh percaya feng shui. Gak boleh nonton Pokemon. Gak boleh ini, gak boleh itu. Dan kalau kita gak lakukan itu semua, kita mulai dihakimi oleh orang lain, dan yang paling parah, kita menghakimi diri kita sendiri. Kalau terjadi seperti itu, jangan-jangan kita sedang tertawan oleh stigma kekudusan. Dan kalau demikian, standar kekudusan hidupmu telah kehilangan kemuliaannya. Saya ulang sekali lagi ya, standar kekudusan hidupmu telah kehilangan kemuliaannya. Karena kita sedang membuat standar kekudusan kita sendiri, bukan menurut ukuran Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang baik, belum tentu kita lakukan dalam kapasitas kita sebagai sahabatnya Tuhan. Bisa jadi kita lakukan karena kita menjadi budak dari kepuasan hati kita sendiri. Kalau kita nggak punya relasi sama Tuhan. Dan semua tindakan kebaikan yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya lakukan, kita akan kehilangan semua kemuliaan atas kebaikan yang kita lakukan. Memang gak bisa dipungkiri faktanya bahwa kasus Stockholm Syndrome mayoritas didapati pada kasus-kasus KDRT di Indonesia. Tapi bukankah saudara dan saya juga seringkali secara tidak sadar tersandra oleh belief system kita sendiri. Tertawan oleh sesuatu yang kita pikir itu baik untuk dilakukan dan takut akan bagaimana pandangan orang lain terhadap diri kita. Sebagai contoh nyata buat aplikasi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bukankah banyak dari kita tanpa sadar sedang tertawan dan tersandra oleh gadget kita masing-masing? Handphone kita, iPad kita, media sosial kita, oleh likes dan follower dan subscriber di sosial media kita. Dengan alasan kita takut dibilang gak up to date, kita takut dibilang gaptek, kita takut dibilang ketinggalan zaman. Bukankah kita sedang tersandra oleh hal-hal seperti itu? Nah, bagi para suami dan istri, kalau pekerjaanmu, hobi nge-gymmu, hobi nongkrongmu, hobi golfmu, hobi jalan-jalanmu, bahkan kalau anakmu membuat diri Anda dan saya tidak bisa menghabiskan waktu dengan pasangan kita, sehingga suami dan istri tidak bisa memiliki quality time berdua, bicara tentang sesuatu yang deep dan menyentuh esensi pribadi kehidupanmu dan pasanganmu. Secara gak sadar, sebenarnya kita sedang tertawan dan tersandra oleh pemikiran bahwa anak kita harus menjadi prioritas satu-satunya dan yang terpenting dalam hidup kita. Saya tidak menyalahkan, saya sangat setuju kita harus pentingin anak. Tapi prioritasnya bukan cuma anak.
Akibatnya apa? Akibatnya suami istri punya pemikiran sendiri yang masing-masing anggap paling benar. Dan ujungnya ketika tersandera oleh egoisme pikiran, kita menjadi seseorang yang selalu pengennya didengerin, tanpa berusaha mendengarkan dan memahami pemikiran orang lain. Dan akhirnya pekerjaan kita, hubungan kita dengan Tuhan, teman-teman kita, anak kita, dan segala sesuatu yang kita anggap penting menjadi tidak berarti lagi. Menjadi kehilangan kemuliaannya. Sometimes 1 minute of listening is more powerful than 1 hour of talking. And there is a reason why it called quality time, not quantity time. Nah, bagi para pelayan Tuhan dan komunitas ini, pertanyaannya begini, apakah kalau ada setiap kali ada orang sakit, apakah harus kita kunjungin? Apakah kalau ada orang sakit, setiap kali harus kita doakan? Sedangkan Tuhan Yesus saja, waktu di kolam Bethesda, begitu banyak orang yang sakit, ngumpul jadi satu. You know what? Yang dia datangi dan tanya, maukah engkau sembuh? Itu cuma satu orang saja, enggak lebih. Atau, apakah setiap pasangan yang mau menikah di City Light harus diberkatin? Harus kita layani? Bagaimana jika ada pasangan yang mau menikah tapi ternyata sudah hamil lebih dulu? Misalnya, let's say, udah hamil 7 bulan. Yang menolak, pasti kan ada yang menolak, ada yang enggak. Yang menolak, saya duga yang menolak ini enggak sadar bahwa dirinya adalah sahabatnya Tuhan. Tuhan yang mengizinkan anak dalam kandungan si wanita itu menjadi citranya Tuhan, image-nya Tuhan. Dan Tuhan izinkan ada. Pemberkatan dilakukan adalah karena kita harusnya menjadi sahabat sang kebenaran dan sang anugerah dengan kasih yang unlimited tanpa penghakiman. Memang betul orang yang menikah ini harus menghadapi konsekuensi terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Tapi tugas kita sebagai komunitas adalah menerima sepenuhnya bahwa setiap orang yang dikasihi oleh Tuhan adalah sama. Dan mengesampingkan penghakiman. Ministry is not relationship with God. Ministry should flow from your relationship with God. Bagi para profesional, entrepreneur, bahkan orang tua yang anaknya baru aja lulus kuliah, atau mereka-mereka yang sedang mencari pekerjaan. Seringkali kita tersandera oleh pemikiran kita. Pokoknya saya kerja harus mati-matian, harus cepet naik jabatan. Usaha saya pokoknya harus balik modal dalam waktu 6 bulan. Anak saya lulus kuliah pokoknya harus nerusin usaha saya. Anak saya pokoknya harus punya gelar yang mentereng. Harus jadi dokter atau pengacara. Anak saya pokoknya saya udah sekolahin tinggi-tinggi di universitas terkenal, biayanya begitu mahal, kerjanya harus di perusahaan internasional. Sebenarnya saudara sedang tersandera oleh parameter kesuksesan menurut ukuran saudara sendiri. Tersandera oleh ekspektasi yang begitu berlebihan. Pola pikir seperti itu yang menyebabkan anak-anak fresh graduate di masa-masa sekarang ini yang sedang mencari pekerjaan, tanpa pengalaman hanya bermodalkan titel, gelar dari universitas ternama akan kesulitan mencari pekerjaan. Karena mereka punya ekspektasi yang begitu berlebihan. Maunya jabatan yang tinggi, power yang begitu banyak, gaji yang fantastis. Ya bisa aja sih, ada sih kerjaan buat fresh graduate dengan gaji per bulan 20 juta. Mau lebih dari itu juga bisa, kerjaannya cuma admin, ngentri data. Ketik-ketik doang di komputer, komputer dikasih MacBook, iPad dikasih, iPhone dikasih yang 15. Tapi syaratnya satu, ngetiknya mesti pakai sarung tinju. Nah, mau gak lo? Gede tuh gajinya. Tapi begini saudara, saya mau kasih tahu, jangan pernah bunuh mimpi dan ide dari sahabat kita, anak-anak kita. Dengan bilang mimpinya gak realistis. Karena suatu hari saya jamin mimpi itu akan kembali ke kita dalam bentuk penyesalan. Jadilah sahabat dan orang tua seperti Tuhan yang gak ngatur segala sesuatu, tapi selalu menemani di sepanjang perjalanan. Saran saya begini,
Baik saudara yang Kristen dan yang bukan Kristen. Saudara perlu tanya Tuhan, minta purpose dari dia. God gives you purpose, but not the direction. Instead, He give you a path to follow. Nah, bagaimana cara kita membebaskan diri dari Stockholm Syndrome? Yang pertama, admit and confess. Akui saudara lagi dalam keadaan sulit, lagi dalam dilema yang gak bisa lepas dari Stockholm Syndrome. Lagi terikat. Jangan autan. Bisa jelasin lagi nih kalau yang belum tahu istilah jangan autan. Ini keras kepala, ini auban, paling tinggi autan. Apapun dengan mempan. Gak perlu malu, let your friend help you. Jangan sampai kita udah tersandera, lalu kita maunya orang lain jadi sandera juga. Kan biasa begitu tuh kita. Udah kita jadi sandera, maunya ada yang nemenin. Yang kedua, cepet aja. Know that it's not worth it. Salah satu cara untuk sembuh dari Stockholm Syndrome adalah dengan mereduksi nilai tuannya. Ambil keputusan dengan menjadikan mereka tidak berharga. Dan sadar bahwa hal itu tidak ada artinya buat kita. The moment we know is the moment we are free and liberated. Tapi saudara mesti ingat, freedom is not given. It must be taken. Nah, pulang dari sini, saya mau saudara renungkan beberapa hal. Yang pertama, take away buat saudara hari ini. Yang pertama dan yang paling penting, jangan goblok. Jangan tertawan oleh rasa bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus selalu berbuat baik. Dan orang kalau lihat kita harus kayak lihat malaikat. Guys, it's impossible. Guaranteed impossible. Kita aja seringkali kita menilai Tuhan itu nggak selalu baik. Kita merasa ada momen-momen di mana kita merasa Tuhan lu nggak adil. Tuhan kenapa hidup gue begini? You know what? That's okay. If God is all powerful, He cannot be all good. Kalau Tuhan begitu sangat powerful, Dia nggak akan selalu atau sepenuhnya baik. Karena ukuran ekspektasi kita terhadap kebaikan Tuhan itu pasti beda-beda. We are still human and human have emotion and make mistake. Yakin deh. Ada kalanya hal buruk menimpa orang baik. Dan ada kalanya orang yang jahat umurnya lebih panjang dari orang yang baik. Ya kan? Orang jahat tuh selalu umurnya lebih panjang dari orang baik, nggak tahu kenapa. Saya bisa dengan percaya diri bilang ini. Tuhan nggak punya ekspektasi apapun sama diri kita. Sama sekali nggak ada ekspektasi Tuhan sama diri kita. Bahkan sebaliknya, Tuhan sudah mempersiapkan hati buat dikecewakan sama kita. And you know what? God loves your imperfection. Karena ketidaksempurnaan kita memberikan ruang bagi Tuhan untuk menjadikan kuasanya sempurna. Dan yang paling penting, Dia tetap mencintai saudara dan saya lebih daripada saudara mencintai diri saudara sendiri. Take away yang kedua yang untuk saudara bawa pulang. Jangan terbuai oleh kekaguman. Bahkan bagi saudara yang sudah sering datang komunitas City Light, jangan terbuai dan kagum sama khotbah-khotbah yang disampaikan di sini. Sekalipun, I'm sorry to say, sekalipun khotbah-khotbahnya disampaikan langsung oleh Coach Jason. Belum tentu juga benar. I strongly encourage you guys, cerna lagi semua khotbah-khotbah yang disampaikan. Cerna khotbah saya hari ini. Iya dong, mesti fair dong. Kalau lu gak percaya omongan Coach Jason, apalagi gua. Lebih gawat lagi. Misalnya doktrin-doktrin yang disampaikan dari minggu-minggu lalu. Doktrin creation, doktrin unoriginal sin, doktrin of election, doktrin Kristen Indomie. Semua pertanyakan, research lagi, cerna lagi. Analisa dan pertanyakan semuanya. Kenapa? Karena kekaguman tanpa didasari pada kenyataan hanya akan membawa kita semakin tersandera oleh kebaikan yang fiktif. Ada cerita terakhir dari saya, ada satu orang namanya Jim Jones. Pendeta karismatik asal Indiana, USA. Pendiri gereja Wings of Deliverance, Sayap Pembebasan. Atau yang lebih dikenal dengan Kuil Rakyat. Dia begitu dikagumi karena khotbahnya adalah tentang kecaman terhadap rasisme,
Dan jemaat beranggapan dia bisa meramal masa depan dan dia bisa menyembuhkan orang sakit. To cut the story short, suatu hari Jones meminta semua pengikutnya buat berkumpul dan melakukan apa yang namanya tindakan revolusioner. Jim membagi-bagikan campuran minuman ringan dan sianida kepada seluruh anggota jemaatnya atau sektenya. Bagi mereka yang menolak untuk minum, akan disuntik langsung dengan jarum suntik yang isinya adalah sianida. Waktu itu, Jim menginstruksikan agar anak-anak dibunuh terlebih dahulu. Selanjutnya, yang sudah dewasa disuruh minum racun atau minum minuman yang isinya sianida itu secara mandiri atau sendiri. Terakhirnya, Jim baru bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Catatan fakta, 909 orang tewas. 276 diantaranya anak-anak. Karena kenapa? Karena kekaguman buta. Tersandera oleh kekaguman, mereka kagum sama Jim Jones. Sehingga apapun yang Jim Jones perintahkan dan katakan dianggap sudah paling benar. Saya mau tutup sharing saya dengan statement ini. Jika saat ini saudara sedang bergumul dengan keterikatan atau kekaguman yang menjadikan saudara tawanan atau sandera, apapun itu, saya nggak tahu hidup saudara masing-masing. Tapi cek, apakah saudara ada dalam sindrom ini? Apakah saudara sekarang terikat oleh pekerjaan yang begitu toksik? Apakah saudara sedang terikat oleh lingkungan pertemanan yang begitu toksik? Apakah saudara sedang dalam keadaan kesakitan dan saudara nggak bisa bebas dari itu? Dan saudara selalu bergumul dan merasa sangat sulit dan untuk keluar dan sembuh dari yang namanya Stockholm Syndrome. It's totally fine. It's totally fine. It's very human. Sometimes the journey is so beautiful that you never want to reach the destination. But eventually, you and I will get there. Itu aja sharing dari saya. Semoga ini bisa menjadi rema dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Thank you and God bless. Thank you Agio. Jadi kita punya dua pilihan, apakah Anda dan saya mau menjadi hamba dari kebenaran, itu ajakan dari Rasul Paulus, dan kita sangat menghormati Rasul Paulus, tetapi Anda dan saya bukan pengikut Rasul Paulus. Kita pengikut Tuhan Yesus Kristus yang bahkan kemudian menambahkan kalimat seperti ini. Engkau bukan hanya hamba, engkau adalah sahabat. Jadi pilihan kita, Anda mau jadi hamba kebenaran atau menjadi sahabat sang kebenaran yang sepenuhnya anugerah. Dan kalau Anda dan saya adalah sahabat Tuhan, Anda dan saya perlu mengerti isi hati Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Kita angkat kedua tangan kita dan kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Tuhan, dengan kedua tangan yang terangkat, kami berterima kasih untuk kepercayaan Tuhan bagi kami semua. Dari berbagai macam latar belakang, kami bukan hanya menjadi manusia yang dicipta serupa dengan gambar Tuhan, kemudian dibiarkan begitu saja. Kami dijadikan orang-orang yang disertai oleh Tuhan setiap saat, setiap waktu. Bahkan bukan hanya kami diminta untuk melakukan perintah dan kehendak Tuhan seperti seorang hamba, kami dijadikan sahabat-sahabat Tuhan sendiri. Tolonglah kami semua supaya setiap hari kami boleh memakai anugerah Tuhan yang selalu baru untuk mengerti isi hati Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga, dalam komunitas, dalam masyarakat, di tengah-tengah lingkungan yang mungkin sulit. Pada saat kami mendengar perang terus berkecamuk, apapun yang sedang terjadi saat ini, tolonglah kami untuk mengerti isi hati Tuhan. Dan kami juga bisa mengekspresikan, bisa menunjukkan action yang kami bisa kontribusi pada saat kami Tuhan berikan kepercayaan untuk hidup di dunia ini. Dan di akhir ibadah kami berdoa kiranya semua anugerah berkat kemurahan Tuhan Yesus Kristus turun ke atas kami semua, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan, memberkati sekolah anak-anak, memberkati mungkin kami akan berlibur. Dan setiap aktivitas yang kami kerjakan, kami bisa memuliakan dan menghormati Tuhan. Tuhan juga memberkati persembahan yang diberikan, kami akan pakai untuk mengerjakan visi yang Tuhan titipkan kepada gereja ini di kota Jakarta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.
Happy Sunday and God bless you. See you next week.